Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marasida umurina wa illa min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Al Habib Mahdi Asegaf saking Pekalongan ingkang alhamdulillah enjang menika sampun hadir wonten ing tengah-tengah kita dumateng pimpinan Pondok Pesantren Al-Uhwah Al-Ustadz Ridwan beserta segenap santriwan dan santriwatinya beserta segenap asatidz dan asitidahnya, dumateng imam masjid, imam mushola, pimpinan-pimpinan jamiah sedesa Sengon dan sekitarnya, dan yang kami banggakan segenap relawan Majelis Ta'lim Al-Uhwah. Hadirin hadirat ingkang boten saged kula sebat sunggal-sunggalipun. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir kembali di rutinan majelis taklim setiap ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan di jalan Allah sampai akhir hayat kita dengan ucapan amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam Allah semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang pada bulan ini kita masih memperingati maulidnya atau bulan kelahirannya, bulan Rabiul Awal. Makanya kita berazam selama bulan maulid atau bulan Rabiul Awal ini kita berusaha keras bagaimana majelis kita ini dihadiri oleh para habaib, para dzurriyyah Rasulullah SAW. Termasuk pada pagi ini alhamdulillah Al Habib Mahdi Asegaf telah berkenan hadir ke majelis kita setelah beberapa waktu tidak hadir ke majelis kita ya, karena kebetulan saya itu kok kesingsal nomornya Habib, nomornya Habib, nomor HP-nya kesingsal sampai berapa lama ini ya. Maka kemarin ini saya hadir ke rumahnya Habib di Jalan Cempaka. Wah, itu hari apa dia? Hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis betul loh. Hari Kamis saya ke sana sekitar menjelang asar ya. Di sebelah DPC Robito ya, Habib ya. Saya ketok-ketok, gak ada yang, mungkin lagi istirahat siang. Akhirnya saya pulang. Keesokan harinya ya dari panitia ke sana lagi. Nah, ternyata Habib ini sudah pindah Habib ya, sudah pindah ke Poncol ya. Makanya tidak langsung ketemu ya. Alhamdulillah akhirnya minta nomornya lagi sama keluarga beliau yang ketemu di lokasi, akhirnya baru bisa telepon-teleponan lagi ya. Mudah-mudahan ini nomor penting ini
Monggo Bu didoakan Bu supaya saya itu enggak kehilangan nomor-nomor penting ya. Amin ya rabbal alamin. Zaman sekarang ini nomor telepon para ulama ini sangat penting. Kita mau konsultasi tentang ilmu ya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia ya. Kita ini konsultasinya sama para ulama, para habaib ya. Jangan konsultasi ke dukun ya. Nah, jangan konsultasi ke dukun atau nyepi di bawah pohon besar, nyepi di bawah batu besar ya. Kemudian bawa ikan ayam ditaruh di batu besar, pohon besar atau rumah kosong. Nah ini cari solusi yang keliru ya. Kalau kata Pak Jokowi itu keliru, kalau kata saya keliru. Masya Allah ya. Jadi muliakan Allah SWT, maka alhamdulillah ya, pada pagi hari ini Al Habib berkenan menghadiri majelis rutinan kita ya, yang senantiasa kita adakan setiap minggu pagi atau ahad pagi ya. Khusus bulan Maulid ini ya, ini kita berusaha keras agar para habaib berkenan menghadiri majelis kita ya. Alhamdulillah minggu kemarin Habib Novel, minggu kemarin Habib Soleh Al-Kaf ya. Kemudian beberapa waktu lalu Habib Muhammad yang beralamat di Jalan Teruntum ya. Kemudian bulan yang lalu lagi Habib Abbas ya. Beliau putranya Habib Bakir ya. Alhamdulillah ya, berkenan rawuh ke majelis kita. Pada pagi ini Habib Mahdi Assegaf, beliau ini alumni Tarim Hadramaut Yaman, negeri para aulia ya, negeri para aulia. Masya Allah, ceritanya di sana ini wanita selalu di dalam rumah ya, ceritanya. Tapi doa-doa mereka terkabul ya. Anak-anak mereka menjadi para ulama, para dai. Bahkan ceritanya para wali songo yang berdakwah di Indonesia, mengislamkan Indonesia yang waktu itu adalah kerajaan Majapahit ya, yang kerajaan Hindu atau Buddha itu ya, yang telah membangun candi-candi besar, Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya, itu diislamkan oleh para dai yang dari Yaman. Masya Allah. Akhirnya kita ini sekarang mengalami kenikmatan agama Islam. Masya Allah. Kita sangat berhutang kepada para ulama ya, dari negeri Maghrib, dari negeri Kulon, termasuk negeri Yaman ini ya. Maka beliau beberapa tahun menuntut ilmu di negeri Yaman. Jadi kita ini sebenarnya berhutang kepada para ulama Yaman. Maka kalau ada orang bilang, wah itu orang Yaman harusnya jangan di sini. Nah, ini nggak tahu sejarah ini. Ini khusus orang Jawa, ini khusus orang Nusantara. Kita nggak bisa berbangga seperti itu. Kita ini saling membutuhkan dengan bangsa lain. Apalagi yang telah memberi petunjuk kepada kita, Rasulullah SAW sendiri ini adalah bangsa Arab, bukan bangsa Jawa. Maka walaupun saya pribadi Jawa, tapi saya tidak harus paling bangga ya, menjadi etnis Jawa. Kita harus saling menghargai dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita harus terima kenapa Rasulullah SAW dilahirkan sebagai bangsa Arab. Bahkan Rasulullah SAW sendiri beliau menyatakan, aku cinta Arab karena 3 perkara. Yang pertama, aku dilahirkan sebagai orang Arab.
nomor 2 bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan yang ketiga bahasa percakapan di surga nanti adalah bahasa Arab. Walaupun kita ini orang Jawa, nanti di surga, kalau di surga ya bahasanya Arab. Maka kita ini jangan benci sama Arab, bahaya. Karena Nabi kita adalah dari Arab. Jadi mulai Allah SWT, apalagi benci sama habaib. Habaib ini memang sifatnya berbeda-beda. Ada yang halus, kayak Habibana Lutfi bin Yahya Pekalongan, kayak Habibana Al-Bakir, ya, Habibana Bakir, ya, Pekalongan. Juga ada yang keras, ya, seperti Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, keras, ya. Berkali-kali masuk penjara. Ya, kalau punya pendapat kebenaran disampaikan apa adanya. Kemudian ada lagi yang lebih keras lagi, masih muda, tapi sudah masuk penjara juga bolak-balik, karena menyampaikan kebenaran yang berbeda pendapat dengan penguasa, yaitu yang namanya Habib Bahar bin Smith. Masih muda, bolak-balik masuk penjara karena penyampaiannya sangat keras, bisa mampu membakar massa. Bahkan pernah di penjara, begitu dilepaskan siang harinya, malamnya ditangkap lagi. Masya Allah. Ini kalau bukan orang yang punya prinsip kuat, ini nggak mungkin terjadi begitu. Kalau prinsipnya lemah kayak kita ini, ya seperti ini, ya. Makanya kayak kerupuk kesiram air. Kalau punya pendapat kebenaran gampang dipengaruhi orang, ya, kemudian ikut kepada kesesatan. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Dimuliakan Allah SWT, ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur sekali di bulan Rabiul Awal, majelis kita kehadiran para habaib, dan tinggal satu kali lagi ya besok, tinggal satu kali lagi minggu pagi besok, mudah-mudahan ada dzurriyyah Rasulullah SAW lagi, keturunan Rasulullah yang berkenan lagi ke majelis kita dengan ucapan amin Allahumma amin, dimudahkan. Jadi beliau-beliau ini yang selalu mendapat doa setiap umat Islam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi keluarga Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad itu selalu mendapat doa dari orang Islam yang sholat. Lah kalau kalau saya sendiri ini, kapan saya ini didoakan sama orang lain? Ya. Tapi kalau keluarga Rasulullah ini selalu didoakan, digandeng dengan sholawat. Umat Islam bersolawat mendoakan kesejahteraan Rasulullah, maka keluarganya pun otomatis disebut untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, ya. Makanya kita selalu mendekat para ulama, para habaib ini agar kita ini katut, ya, nanti di akhirat ini kita katut kepada beliau-beliau, masuk surga bersama beliau-beliau dengan ucapan amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Al-Habib telah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Ustaz Ridwan nih. Ini beliau Al-Ustaz Ridwan adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ukhwah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Ustaz Ridwan ini kerasan, ya, di sini. Ini sudah 6 tahun kira-kira beliau berada di sini.
berkhidmat bersama-sama kita, menghormati santri dan santriwati. Dulu awal sekali kita nggak ada santri 1 tahun nggak ada santri. Dimodali sama anaknya Pak Haji Munir, anaknya Pak Haji Sayai, 4 anak, kemudian 4 anak ini nggak kerasan semua, qadarullah ya. Ya setahun nggak ada santri, tapi alhamdulillah sekarang satu demi satu, panjenengan menitipkan anak, keponakan, cucu tetangga. Sekarang ini sudah ada santri 50. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada santri 50. Duduk mohon doanya, semoga semakin ke depan berlipat-lipat lagi santri yang mau belajar ilmunya Rasulullah bersama-sama kita di sini, dan kita ini menjadi asbab menjadi asbab kebaikan bagi mereka semua para santri dan juga bagi kampung kita dan kampung sekitar kita, dengan ucapan amin Allahumma amin. Nanti juga mohon didoakan sama Habib agar para santri ini kerasan sampai selesai, jangan cuma setahun keluar, 2 tahun keluar. Ini kalau dihitung-hitung santri Al-Wah ini sudah ratusan Bu. Cuman ya itu ada yang kerasannya paling 2 tahun. Ketika pulang nang omah ono HP. Akhirnya mainan HP ketika liburan. Udah kalau berangkat ke pondok lagi kilingannya HP terus ya. Akhirnya boyong pulang. Makanya kalau kata Pak Kiai kemarin, selama anaknya mondok itu rumah jangan dibikin mewah-mewah. Masalahnya kalau nanti anaknya pulang di rumah banyak kemewahan, wes arep bali ring pondok males. Pulang lemari esnya ganti gede, pulang maneh TV-nya ganti gede, pulang maneh motornya anyar, PCX anyar gede, masya Allah. Akhirnya ya jeblono nang omah kok seneng-seneng kayak ngene ya, akhirnya nggak mau pulang ke pondok lagi. Maka santri prihatin, orang tua juga di rumah prihatin. Sementara kemewahannya ditunda. Kita akan mewah-mewah pesta-pesta insya Allah nanti di surganya Allah SWT dengan ucapan amin Allahumma amin. Maka telah apa yang kalau sampaikan yang kamu tuh yang kata, marilah kita dengarkan tausiah dari Al Ustadz. Nanti Al Ustadz Al Habib selesainya jam 7:30 Bib, insya Allah. Ini walaupun saya orang awam, walaupun jamaah, walaupun orang bodoh, tapi minta sama Habib sampai jam 7:30. Misalnya di Punjuli malah alhamdulillah, di Punjuli lebih dari 7:30 alhamdulillah. Memang di sini di belakang ada pasar Bib, tapi jangan terpengaruh. Orang jual beli di belakang tetap berjalan. Kita ngaji seminggu sekali tetap jalan. Insya Allah tidak saling mempengaruhi dan tidak saling mengganggu. Monggo kita mendaftarkan tausiah saking Habib. Tapi saya minta ya mungkin 5 menit Mas Ustadz Samari mimpin Mahalul Qiyam Monggo.